Di tahun 1994 terjadi salah satu tragedi paling cepat dan paling mematikan dalam sejarah modern. Sesuatu yang mengerikan banget terjadi dengan kecepatan yang hampir nggak masuk akal. Nah, sekarang kita bakal coba lihat lebih dalam, gimana sih semua ini bisa sampai terjadi? Dan saat saya bilang cepat, saya beneran nggak main-main. Semua malapetaka ini itu terjadi cuma dalam rentang waktu sekitar 100 hari. Singkat banget kan? Dan dalam waktu 100 hari yang singkat itu, lebih dari 800.000 orang tewas. Coba deh bayangkan angka itu, besar sekali. Sampai ya ampun, sulit banget buat dicerna. Pertanyaannya, gimana ini bisa terjadi? Oke, untuk bisa paham gimana tragedi sebesar ini bisa meledak, kita nggak bisa cuma lihat di tahun 1994 aja. Kita harus mundur jauh ke belakang, ke akar masalahnya, yang ternyata udah ditanam puluhan tahun sebelumnya. Jadi gini, di Rwanda itu ada dua kelompok etnis utama. Ada Hutu yang jumlahnya mayoritas, dan ada Tutsi yang minoritas. Nah sebenarnya perbedaan ini jadi runcing banget itu gara-gara campur tangan di era kolonial. Waktu itu penguasa Belgia sengaja memilih etnis Tutsi. Mereka dikasih keistimewaan, akses pendidikan yang lebih baik, jabatan di pemerintahan, bahkan sampai dibikinin kartu identitas berdasarkan etnis. Bisa bayangin kan? Ini jelas menciptakan kecemburuan sosial yang dalam, perpecahannya akhirnya diwariskan turun-temurun. Nah, coba kita lihat timelinenya ya. Setelah Rwanda merdeka di tahun 1962, giliran mayoritas Hutu yang pegang kekuasaan. Tapi ketegangan nggak mereda, malah makin panas selama puluhan tahun. Puncaknya itu di tahun 1990. Waktu itu, ada kelompok pemberontak Tutsi namanya RPF, mereka menyerbu dari luar negeri. Nah, ini nih yang benar-benar jadi api dalam sekam. Lalu, tibalah kita di bulan April 1994. Disinilah satu percikan api akhirnya membakar seluruh negeri jadi lautan kekerasan yang gak terkendali. Jadi pemicunya ini, tanggal 6 April 1994, pesawat yang ditumpangi Presiden Rwanda ditembak jatuh. Sampai sekarang masih jadi perdebatan siapa pelakunya, tapi itu nggak penting bagi kaum ekstremis Hutu. Mereka langsung menuduh pemberontak Tutsi dan ya, mereka pakai momen ini. Cuma dalam hitungan jam, mereka langsung ambil alih kekuasaan dan memulai kampanye pembunuhan yang sangat terencana dan sistematis. Kecepatan dan skala kekejamannya itu benar-benar mengerikan. Coba bayangin, rata-rata 8.000 orang dibunuh setiap hari. Dan yang lebih bikin merinding, banyak pembunuhan ini dilakukan pakai senjata seadanya, kayak parang. Ini bukan perang antara tentara loh, ini pembantaian di mana warga sipil membunuh tetangganya sendiri. Nah, sementara semua kengerian ini terjadi, dunia kan nonton. Pertanyaan besarnya adalah, apa yang dilakukan oleh komunitas internasional? Mereka diam aja? Well, sebenarnya pasukan penjaga perdamaian PBB itu udah ada di sana. Namanya UNMIR. Mereka udah ada di Rwanda, di lapangan, pas pembantaian itu dimulai. Tapi, kehadiran mereka itu bisa dibilang nggak berdaya sama sekali. Ini kayak tragedi di dalam tragedi. Kenapa? Karena mandat mereka itu lemah banget. Jumlah pasukannya juga kurang. Dan yang paling parah, bukannya nambah pasukan, beberapa negara malah narik pulang tentara mereka pas situasinya makin gawat. Jadi, ya, mereka dibiarkan lumpuh begitu saja. Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang mungkin paling bikin kita geleng-geleng kepala sampai sekarang. Kenapa? Kenapa dunia seolah-olah cuma nonton dan membiarkan ini semua terjadi? Ini benar-benar kegagalan kolektif yang jadi noda hitam di sejarah modern. Oke, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi setelah 100 hari yang mengerikan itu selesai. Gimana akhirnya? Dan apa warisan yang ditinggalkan sampai hari ini? Jadi pembantaian ini akhirnya berhenti di bulan Juli 1994. Tapi penting untuk dicatat, ini berhenti bukan karena ada intervensi dari dunia internasional. Bukan, ini berhenti karena pasukan pemberontak RPF tadi berhasil mengalahkan pemerintah ekstremis Hutu dan mengambil alih kendali negara. Dampaknya luas banget. Dari sisi keadilan, mulailah proses pengadilan. Buat para pemimpinnya, ada pengadilan internasional PBB. Tapi, buat ratusan ribu pelaku lainnya di tingkat lokal, mereka pakai sistem pengadilan komunitas yang unik, namanya Gacaca. Terus, dampak regionalnya juga besar. Jutaan pengungsi Hutu lari ke negara tetangga yang malah bikin krisis kemanusiaan baru di sana. Dan di tingkat global, tragedi ini memicu perubahan yang sangat signifikan. Mungkin warisan terpenting dari semua ini adalah lahirnya sebuah doktrin yang disebut Responsibility to Protect atau R2P. Intinya apa? Intinya, ini adalah komitmen global. Kalau ada sebuah negara yang gagal melindungi rakyatnya dari kekejaman massal, maka dunia internasional punya tanggung jawab untuk ikut campur tangan.
Sebuah pelajaran yang sayangnya harus dibayar dengan harga yang sangat-sangat mahal. Tapi pada akhirnya, ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang sangat penting untuk kita renungkan bersama. Kalau kita lihat berbagai krisis kemanusiaan yang masih terjadi di dunia sampai sekarang, apakah kita sebagai komunitas global sudah benar-benar belajar dari pelajaran tidak akan pernah lagi yang diajarkan oleh Rwanda? Itu pertanyaan yang patut kita pikirkan.